Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abna'i min tahfidz al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih berikan sekian banyak nikmat yang dalam kalimat global tentu kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai tentunya. Di tangan saya ada sekian lembar kertas yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang panjang dari Al-Ustadz Al-Fadil Abu Nasim Mukhtar bin Rifai hafizahullah ta'ala, yang beliau mengamanahkan kepada saya untuk membacakan isi surat ini kepada antum semua. Naam. Dengan satu harapan tentunya, apa yang akan beliau sampaikan akan memberikan manfaat yang banyak buat antum. Ya, buat antum dan buat kita, buat semua yang mendengarkan penuturan beliau, hafizahullah ta'ala. Namun sebelum sampai ke kita membaca ini, orang yang pintar itu bukan orang yang ketika dia menghadapi ujian, kemudian dia bisa mengerjakannya dan benar seluruhnya. Itu pintar hanya dari satu sisi. Ya. Dalam Islam ada para ulama mengatakan orang yang pintar itu, orang yang cerdik itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memahami apa yang dimaukan oleh orang yang berbicara walaupun hanya dengan sindiran. Ya, walaupun hanya dengan sindiran. Misal ada ustadz lewat, terus ustadz itu berbicara, cuma ngomong saja, kayaknya bagus deh kalau halaman itu bersih, tidak ada sampah. Ya, maunya gimana tuh yang dimaukan itu? Mbok disapu kan gitu kan? Nah, disapu. Itu kalau orang itu kemudian melakukan sesuatu apa yang dimaukan oleh ustadz ini, itu namanya orang cerdas. Ya. Kemudian orang cerdas juga adalah orang yang mengetahui kadar dirinya. Itu termasuk orang yang cerdas. Siapakah dia? Kemudian mau apa dia? Atau siapakah saya? Mau apa saya? Dari mana saya? Mau kemana saya? Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada diri sendiri. Kemudian dijawab dengan jujur. Ya.
Termasuk orang yang cerdas. Dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mendoakan semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Kalau dia sebagai seorang hamba, ia menghambalah dengan cara menghamba yang baik. Namanya hamba tentu tidak bisa sombong di depan majikannya, kan begitu. Ya. Tapi jadilah hamba yang disayang oleh majikannya. Itu mesti hamba yang jempolan. Seorang hamba disayang sama majikannya, disayang sama tuannya, pasti hamba itu hamba yang bagus. Abdi kinasih. Itu ya, kalau dalam bahasa Jawa seperti itu. Termasuk orang yang cerdas. Ya, adalah orang yang dia selalu berusaha untuk melaksanakan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau tidak keliru. Bahwa hari ini antum ingat-ingatnya, harus, kata-kata ini, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu orang yang cerdas, mesti maju. Ya. Kenapa? Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Kok rugi? Karena waktunya bertambah tapi hasilnya sama. Akan lebih celaka kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Itu binasa, Mas. Binasa. Sehingga itu berat memang, tapi perlu dicoba. Kita muda, kita punya segala, tinggal dimanfaatkan, ya, tinggal dimanfaatkan. Ya. Harusnya nanti di sini ada kalimat seperti itu. Hari ini harus lebih baik. Bukan berarti hari ini harus nambah sekian juz, enggak. Tapi apa yang sudah ada. Kemarin mungkin saya hafalan 3 juz. Tapi ketantilan ketika merojaah, store nggak lancar. Hari ini harus lebih baik. Ya jangan seperti kemarin maksudnya. Harus. Karena kita punya. Ya, punya waktu, kesempatan, tenaga, dan seterusnya. Nah, sudah masuk waktunya. Sehingga apa yang saya sampaikan sebagai prolog, sebagai pendahuluan atas apa yang akan saya sampaikan. Antum berusaha untuk mencermati apa yang terus saya katakan tadi, dan juga apa yang akan saya sampaikan terkait dengan isi surat dari Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar bin Rifai hafizahullah ta'ala. Nah, sebelum saya lupa, antum nanti saya minta perwakilan, bebas, anggap saja itu memang teman sendiri ya, semuanya boleh berbicara di sini. Ya. Antum setelah menyimak surat dari beliau sangat berharap agar antum juga merespon, memberikan tanggapan apa yang beliau sampaikan. Kenal kan sama Ustaz kan? Ngomong saya, Ustaz, iya caranya Ustaz, saya itu harus begini begitu. Nah, misalkan begitu. Ustaz mengalami pengalaman seperti ini. Coba nanti antum lakukan sesuatu. Susun kalimat, bertanya boleh, menyanggah ya terserah, atau mungkin antum mau menyampaikan keinginan, silahkan, bebas ya. Bebas. Karena beliau menghendaki suara-suara kalian ada. Ini direkam. Nah, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. 14 kali 7. Ini judul surat beliau. Kalau antum gak mudeng, anak juga pertama baca gak mudeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ibn menulis surat ini sambil membayangkan
anak-anak muda, calon pahlawan dan pembela Islam, sedang duduk rapi, berbaris, dan bersaf-saf di dalam Masjid Ibnu Taimiyah, membaca dan menghafal kitabullah Al-Quran. Suara indah dan merdu tentu saling bersahutan, semakin menambah syahdu dan khidmat suasana. Anak-anak muda yang menjadi harapan dan tumpuan umat tengah berlari dan berlari mengitari ruangan besar di belakang Masjid Ibnu Taimiyah. Baju mereka basah oleh keringat segar, keringat penuh semangat dan perjuangan. Keringat-keringat yang kelak akan terus menetes dan mengalir karena berada di barisan terdepan demi memperjuangkan tauhid dan sunnah. Anak-anak muda, santri-santri energik berjiwa muda, dengan wajah yang masih terlukiskan bekas mimpi dalam tidur malam. Lalu mereka bangun untuk membasahi seluruh anggota wudu, lalu menghadap dalam ruku, sujud, dan doa di hadapan Allah Rabb semesta alam. Masih membayangkan anak-anak muda dengan canda tawa bahagia mereka, satu sama lain saling bersenda gurau. Ada di antara mereka yang hanya menyumbang senyum, gerak-gerik lucu, dan menggelikan. Sebab kelak, di masa yang akan datang, mereka akan saling bergandengan tangan, bahu-membahu, punggung-memunggung, bersama menyebarkan dakwah salafiyah di seluruh penjuru negeri, di seluruh penjuru bumi. Masih sambil membayangkan wajah-wajah kalian, Ustaz Ibn mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Kaif halukum? Apa kabar kalian santri-santri tahfidz Ma'had Darussalam Sulu? Khair? Khair? Alhamdulillah. Beliau melanjutkan, sudah lebih dari 180 hari ketika kita tidak bertemu. Tentu banyak perubahan di sana. Ya, pastinya perubahan untuk menjadi lebih baik lagi, bukan? Kita hidup di dunia ini harus memegang prinsip kuat. Ini harus memegang prinsip kuat. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin masih lupa-lupa, sekarang lupanya tinggal satu, masih lupa. Besok sudah ingat, besoknya lagi sudah hafal. Nah, sebelum nggak lupa-lupa lagi. Bukannya hari kemarin masih lupa-lupa, hari ini masih lupa-lupa. Tentunya ini nggak bagus. Ya, binasa. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok mesti lebih semangat dari hari ini. Ayo semangat. Barakallahu fiikum. Kalian tahu tidak kenapa Ustadz Ibn memberi judul surat ini dengan 14 kali 7? 14 kali 7. Judulnya itu. Mau tahu? Ya, mau tahu? Simak terus. 14 kali 7 adalah ukuran mushaf Al-Quran milik Ustadz Ibn. Ukuran mushaf. Lebar 7, panjang 14. 7 cm. Ya. Nah. Kata beliau melanjutkan, aneh enggak nulis surat kok diberi judul seperti ini. Yang jelas ukurannya sentimeter loh. Bukan kilometer. Bukan 7 kilometer kali 14 kilometer. Gede amat. Mushaf Ustadz Ibn ini memang banyak kenangannya.
umur mushaf itu di tangan Ustadz Ibn sudah separuh atau setengah dari umur Ustadz Ibn sendiri. Coba antum hitung. Ustadz Ibn lahir pada Jumat malam, tanggal 9 Maret 1984. 1984. Terus, mushaf ini sudah dipegang Ustadz Ibn sejak pertengahan tahun 1997. Jadi berapa? Berapa? Mana jago matematikanya? Berapa, Mas? Benar. 1997, 1984. Lahir beliau tahun 1984. Kemudian beliau mulai megang mushaf ini tahun 1997. Berapa? Sekarang 2013. Oh ya angel tuh ya. Berapa, Mas? Yang benar 1997 dikurangi 1984 atau 2013 dikurangi 1997. Mana yang benar? Hitung. Ya. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Sejarah mushaf ini sangat panjang. Panjang. Pertama kali memilikinya karena diberi hadiah oleh seorang ustadz di Ma'had Al-Furqan Gresik yang sekarang jadi Pondok Sururi. Ya. Mushaf ini ikut menyertai Ustadz Ibn ke Ma'had Ihya Usunnah Degolan setelah dari Gresik. Sebelumnya ikut ke Ma'had Anwarus Sunnah Kebumen beberapa waktu. Dari Jogja, Ustadz Ibn membawa serta mushaf ini ke Ambon, bumi jihad, selama lebih dari 2 tahun. Perjalanannya sudah lumayan panjang. Kemudian, mushaf ini dibawa Ustadz Ibn ke Ma'had Darussalam Solo selama 2 tahun. Alhamdulillah, ketika Ustadz Ibn ikut-ikutan ke Damaj Yaman, mushaf ini juga Ustadz Ibn bawa ke sana sampai 4 kali Ramadan. 4 kali Ramadan. Ya. 5 tahun di Solo setelah pulang dari Yaman, mushaf ini masih terus berada di dekat Ustadz Ibn. Ketika dimudahkan Allah untuk berangkat haji tahun 2011, mushaf ini juga Ustadz Ibn khatamkan di Tanah Suci. Alhamdulillah. Dan sekarang, mushaf penuh kenangan ini juga tidak lupa Ustadz Ibn bawa serta untuk menjadi pegangan selama di Yaman. Dalam Thalabul Ilmi jilid kedua, insya Allah. Dan mushaf ini pernah hilang dalam tanda kutip. Beberapa bulan lamanya tidak ketahuan di manakah letaknya. Sedih, kecewa, menyesal. Semua itu bercampur menjadi satu. Namun alhamdulillah, mushaf ini pun akhirnya kembali lagi. Suatu malam, hampir 10 tahun yang lalu, di lantai 2 Ma'had Darussalam, lantai 2. Di kamar paling barat, Ustadz Ibn sampai menangis. Menangis dalam sebuah perjuangan. Semalam penuh, Ustadz Ibn berusaha untuk menghafal surat Hud. Beliau seperti itu. Untuk menghafal surat Hud. Berjuang dan berjuang. Alhamdulillah, sebelum pagi tiba, surat Hud sudah berhasil Ustadz Ibn hafalkan sampai selesai. Kemudian itu, atau kemudahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja datangnya. Di mushaf Ustadz Ibn ini, banyak terukir dan tertulis kata-kata kenangan, sesuai dengan momen yang sedang Ustadz Ibn rasakan. Ada syair buatan Ustadz Ibn, ada tanggal khataman, ada keterangan tentang nasikh mansukh, dan banyak lagi yang lainnya. Di halaman sebelum surat Al-Fatihah. Nah, jadi antum nanti bisa menggambarkan. Tergambar toh
Qurannya seperti apa, mesti banyak coretannya. Di halaman sebelum surat Al-Fatihah ada tulisan Ustadz Ibn di 4 sisi halaman. 1, 2, 3, 4. Tulisannya seperti apa? Dar As-Salaf 26 Syawal 1424 Hijriah. Ibeng dan Asa 2003. Ya, pada tahun 2003 ada lagi tulisan Dar Al-Hadis 19 Agustus 2004 Ibeng dan Rindu. Beliau memang dulu menyebutnya, memberi nama itu dengan I atau mungkin dengan 183NK. Tulisannya seperti itu. Anak masih hafal. Karena dulu Quran ini juga pernah saya pinjam tanpa ngomong. Punya kenal tersendiri dengan Qurannya. Iya, saya pinjam karena nggak tahu. Ada tulisannya Hilgalafirlas. Sopor Hilgalafirlas. Ternyata betul. Iya, seperti itu. Iya, orangnya fair terus terang. Seperti antum tahu lah. Kemudian Dar Al-Hadis 19 Agustus 2004 ada tulisan Ibeng dan Rindu. Sisi berikutnya, sisi yang ketiga, di sana juga ada Dar Al-Salaf 23 Sya'ban 1432 Hijriah, Ibeng dan Cita-Cita 2011. Kemudian yang terakhir, sisi terakhir ada tulisan Dar Al-Hadis Tamar 19 Januari 2013, Ibeng dan Cinta. Komplit sudah. Bagaimana dengan kalian? Sudah berapa kali ganti mushaf? Nah, berulang? Berganti-ganti apa? Berulang kali apa? Cuma 1 kali? Ya. Sudah berapa lama mushaf itu bertahan di tangan kalian? Coba. Yang punya Quran asli. Maksudnya asli bawa sendiri dari rumah gitu loh. Sudah berapa banyak kenangan yang kalian jalani bersama mushaf kalian? Pernah hilang berapa kali? Ketemu lagi di mana? Dan seterusnya. Ya. Atau pernahkah kalian menangis dan berputus asa karena merasa susah untuk menghafalkan Al-Quran dengan mushaf kalian? Tetap semangat dan bersabar, Mas. Ya. Ingat-ingat nasihat ulama. Ya. Ingat-ingat nasihat ulama. Salah satu cara untuk mudah menghafal Al-Quran dan memungkinkannya, jangan berganti-ganti mushaf. Ini nasihat para ulama. Jangan berganti-ganti mushaf. Pilihlah sebuah mushaf dan berjanjilah untuk tetap setia menggunakan mushaf tersebut. Walaupun sampai tetel gwel. Ya. Sudah sampai hilang-hilang. Kalau mau ganti, jangan semodel dengan itu. Kalau misalkan mau. Tapi kalau antum betul-betul mencintainya, mesti akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, akan tetapi, jangan ikut-ikutan Ustadz Ibn yang memiliki mushaf dengan ukuran 14x7. Nanti matanya cepat sakit, perih, dan mungkin nanti pakai kacamata kayak Ustadz Ibn. Barakallahu fikum. Ya, lanjut. Hari keempat setelah tiba di Dhammar. Ikhwan di sana atau ikhwan di sini bercerita tentang seorang syekh yang ahli di bidang qiraah. Nama beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dailami. Walaupun sudah terlihat sepuh, ya, Syekh Abdurrahman Ad-Dailami ini, namun semangat beliau untuk mengajarkan Al-Quran sangat luar biasa. Beliau sangat disiplin dan kuat di dalam berprinsip. Ini penting buat kita semua. Ya, disiplin dan kuat di dalam memegang prinsip sehingga gak mudah goyah. Gak mudah goyah. Selesai mondok, kemudian ada orang ngomong, kamu mondok dapat apa? Lihat saudaramu tuh S2. S-nya 2, SS. S3. Ya, dan seterusnya. Nanti terus kelumpruk rugi. Ya, rugi.
Tapi harus kuat memegang prinsip. Ya. Kuat memegang prinsip dan disiplin. Sudah sering Ustadz Ibn menyaksikan orang-orang yang dilarang setoran lagi di majelis beliau. Apa? Pinggir. Kenapa? Karena sering bolos. Jarak dari Pondok Damar ke masjidnya, yaitu Masjid Syekh Dailami, kurang lebih 2 kilometer. Ya, 2 kilometer. Untuk ke sana harus jalan kaki. Karena medan perjalanannya berbatu-batu dan tidak datar peraturan, maka paling telat 30 menit sebelum adzan subuh sudah harus berangkat. Kalau enggak pengen masbuk, tidak ada lampu, apalagi lampu jalan, karena bukan jalan besar. Hanya lewat pinggir-pinggir kampung, jadi senter harus punya, Mas. Susahnya kalau sedang musim dingin. Waduh banget. Kadang-kadang sampai 4 derajat Celcius. Pernah memasukkan tangan ke freezer? Pernah? Masukkan tangan ke freezer, ngambil es. Es apa namanya itu? Ambil es itu ya. Freezer kan ada es. Udah pernah? Pernah? Dingin apa panas? Dingin kalau dihidupkan. Nah, dingin seperti itu. Waduh, 4 derajat Celcius. Awalnya, pas hari pertama Ustadz Ibn itu gaya. Gaya. Akibat orang gaya memang tidak baik. Di sini, di Damar sana maksudnya, kita diajarkan untuk tawadhu dan merendah. Pokoknya semakin hari harus semakin merunduk. Jangan malah membusungkan dada. Nah, pas hari pertama berangkat, bayangannya Ustadz Ibn, tiap hari mau setoran 1/4 juz ke Syekh Dailan. Jadi, kalau misalnya setahun sudah bisa dapat, ya, jadi kalau misalnya setahun, itu sudah bisa dapat berapa qiraah gitu. Maunya. Tapi itu masih membayangkan saja loh, Mas. Cuma penginan. Nah, setahun sekian qiraah terkuasai. Itu bayangannya beliau. Sesampainya di sana, setelah sholat subuh, dengan diantarkan seorang ikhwan, Ustadz Ibn datang menemui Syekh Dailami untuk meminta izin agar diperbolehkan setoran Al-Quran kepada beliau. Waduh, Mas. Ustadz Ibn ditolak. Sedih soalnya. Semua bayangan indah sebelumnya langsung buyar, meleleh, dan cair. Gak jadi bunder. Ternyata Syekh Dailami memerintahkan Ustadz Ibn untuk setoran Al-Quran kepada salah seorang muridnya yang bernama Ali Rodai. Gak apa-apalah. Pokoknya Ustadz Ibn bertekad untuk membaca Al-Quran di hadapan seorang ahlinya. Masya Allah. Guru Ustadz Ibn yang bernama Ali ini masih muda. Umurnya 19 tahun. 19 tahun, Mas. Antum berapa? 19 tahun. Nah, tapi sudah menguasai qiraatus sab'ah. Qiraah 7 bacaan. Ya. Ada warus, hafiz, ada siapa lagi? Karena gak tahu yang lainnya. Ya. Nah, nanti kalau antum diberi kemudahan untuk mempelajari ini, harus punya azam, punya azam, keinginan yang kuat, namanya Mas Azhar, untuk bisa sampai ke sana. Ya. 7 qiraah. Dan satu hal yang memberatkan Ustadz Ibn pada awal-awalnya adalah orangnya ketat dan pelit sekali untuk meluluskan. Selesai. Ya. Enggak. Beliau enggak. Nah. Kemudian
Satu halaman nggak pernah langsung lulus. Cuma setor satu halaman, Mas. Nggak pernah langsung lulus. Siapa itu? Ustadz Ibn. Ya. Harus diulang besoknya. Bahkan sampai berhari-hari. Minimal 3 kali diulang. Itu paling sedikit. Di murojaah 1 halaman. Pernah Ustadz Ibn itu putus asa. Rasanya mau menangis sekeras-kerasnya. Kayaknya hati Ustadz Ibn itu hilang entah kemana. Pagi itu Ustadz Ibn setoran ke Ali. Ali siapa tadi namanya? Ali? Ali siapa namanya? Oh, Ali siapa? Ali Radai. Masya Allah. 1 halaman surat Al-Baqarah. Salahnya hampir 30. Lu 1 halaman. Salahnya hampir 30, Mas. Rasa-rasanya nggak ada lagi yang benar di hadapan guru yang bernama Ali Radai ini. Baca, salah, baca, salah, baca, salah. Hari itu, wajah Ali Radai selalu terbayang-bayang. Astaghfirullah. Ya. Pokoknya, besok gak usah setoran lagi. Itu beliau merasakan seperti ini. Udah, gak apa-apa. Bacaanku seperti ini saja. Gak peduli. Roto-roto mutung. Begitu hatinya Ustadz Ibn berbicara sepanjang jalan pulang dari pondok. Kemudian Ustadz Ibn berpikir, tidak sedikit juga ulama yang bacanya kurang sempurna. Beliau pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Ustadz Ibn gak punya semangat sama sekali untuk suasana Al-Quran lagi. Mutum. Wajar kan? 1 halaman hampir 30. Baca salah. Salah lagi. Dalam keputusasaan dan kesedihan itu, Ustadz Ibn mengingat-ingat kembali firman Allah. Di akhir surat Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, pasti akan aku beri petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang muhsin. Ayat ini menegaskan secara kuat kepada kita bahwa siapa saja yang mau bersungguh-sungguh berjuang, Allah pasti akan membukakan untuknya pintu-pintu kemudahan sampai dia berhasil. Setelah itu, setelah beliau mengingat-ingat ayat ini, semangat Ustadz Ibn muncul kembali. Tekad Ustadz Ibn menyala lagi setelah hampir padam. Ustadz Ibn bangkit setelah terjatuh. Wal fadlulillahi wahda. Ustadz Ibn tidak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya. Ya. Tahukah kalian apa yang Ustadz Ibn maksudkan? Sepulang dari zaman dulu, ya, Ustadz Ibn kehilangan semua hafalan Al-Qurannya. Rasanya mau mati saja kalau mengingat hari-hari pahit karena kehilangan hafalan Al-Quran. Bayangkan saja, ayat yang sudah merasa dihafal dengan mungkin bisa hilang. Surat Al-Kafirun sampai terulang-ulang. Itu kenangan pahit Ustadz Ibn. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi pada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Mulai hari itu, Ustadz Ibn kembali bersemangat. Tiap halaman masih terus mengulang sampai 3-4 kali. 1 halaman salahnya masih 20 kurang lebihnya. Alhamdulillah. Setelah Allah memberikan kesabaran, suatu kali Ustadz Ibn berhasil membaca 1 halaman di hadapan Ali Radai sekali saja. Langsung lulus. Alhamdulillah ya Allah. Di akhir bulan kedua Ustadz Ibn setoran
Di sebuah pagi setelah salat subuh, Syekh Dailami memerintahkan Ustaz Ibn untuk setoran langsung kepada beliau mulai besok paginya. Alhamdulillah. Sejak hari itu, Ustaz Ibn setoran langsung ke Syekh. Dari hanya 1 halaman, kemudian meningkat menjadi 2 halaman, dan Alhamdulillah, sejak Sabtu kemarin, yaitu tanggal 1 Juni 2013, Ustaz Ibn boleh setoran sumun, yaitu 1/8 juz. Alhamdulillah. Semoga bisa menjadi hamba yang bersyukur. Diteladani. Bagaimana dengan kalian? Pertanyaannya seperti itu. Ini dijawab nanti sama antum ya. Masih semangat untuk menghafal Al-Quran kan? Masih? 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 Tanya banyak kali ya. Bagaimana dengan program paket hifdznya? Kev? Sudah berapa juz tambahan hafalan kalian? Nanti jawab sama antum ya. Jangan, pesannya ini ya. Beliau berpesan sama antum semua, sama kita semua. Jangan bermalas-malasan. Ya. Jangan bermalas-malasan. Jangan mudah putus asa. Apalagi merasa sudah bisa. Mumpung masih muda. Ayo. Sama-sama bersemangat untuk menjadi hufadzul Quran. Sehingga esok hari mudah untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ya. Paham. Apapun yang kita bisa lakukan itu. Antum pernah bepergian kan? Pulang ke rumah, berangkat ke pondok, ke rumah nenek, berangkat kemah atau camping. Pokoknya kalian pasti pernah pergi jauh. Ya. Nah, pergi jauh tentu tidak hanya langsung pergi begitu saja kan. Pasti kalian mempersiapkan banyak hal. Pakaian, makanan, minuman, uang untuk bekal, alat komunikasi, informasi dan lain-lain. Apa jadinya kalau bepergian jauh tanpa persiapan? Semakin mantap persiapannya, perjalanan pasti dijamin lebih lancar dan nyaman. Nah, ya. Nah, adik-adikku santri tahfidzul Quran, kehidupan dunia ini adalah perjalanan panjang dan jauh. Ya, perjalanan panjang dan jauh. Untuk menempuhnya kita membutuhkan persiapan. Apalagi setelah kehidupan dunia ini, ada lagi kehidupan akhirat yang jauh lebih dahsyat dan lebih berat. Tanpa persiapan yang matang, na'udzubillah min dzalik, seorang hamba akan celaka dan menyesal. Menghafal Al-Quran adalah pilihan terbaik. Ya, pilihan terbaik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan. Kalian nantinya pasti akan menghadapi problematika dan intrik-intrik kehidupan. Kalian semua akan merasakan bahwa dunia ini tidak bisa lepas dari masalah. Masalah dan masalah. Jangan pernah membayangkan bahwa dunia ini adalah surga. Bukan. Masih ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Ad-dunya. Ad-dunya. Jangan pernah membayangkan bahwa dunia ini adalah surga. Masih ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Ad-dunya. Nul. Mu'min. Wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin, bukan surga. Sementara bagi orang kafir, dunia adalah merupakan surganya. Maka baik-baiklah dan semangatlah untuk menghafal Al-Quran. Sekarang mungkin kalian belum merasakan manfaatnya secara langsung. Akan tetapi, kelak, ketika kalian telah semakin dewasa dan mulai mengarungi ganasnya kehidupan dunia ini,
Sungguh, demi Allah, terkadang satu ayat Al-Quran lebih berharga daripada dunia seisinya. Harta dan pangkat tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Buktinya, banyak orang kaya dan para pejabat yang malah stres dan gila karena dililit masalah. Pejabat dan orang kaya. Hanya orang-orang yang beriman dan selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran saja yang mampu menghadapi semua masalah dengan senyum. Sekali lagi Ustaz Ibn nasihatkan, barangkali saat ini kalian belum merasakan lezat dan nikmatnya menghafal Al-Quran. Namun nanti, ketika kalian menghadapi masalah, sungguh Al-Quran itu sangat berarti. Setiap kali masalah muncul, sebesar apapun masalah itu, segera akan terasa ringan dengan mengingat dan mengulang-ulang sebuah ayat saja. Allahu Akbar. Apalagi di malam gelap gulita, di saat lampu kamar dipadamkan, sambil merenungi masa lalu yang dipenuhi dengan dosa dan kesalahan, sambil membayangkan siksa dan hukuman apa yang akan kita rasakan. Saat-saat rindu menggoda jiwa, saat-saat rindu menggelitik hati, saat-saat hati dalam keadaan basah oleh perasaan yang bercampur padu. Dengarkanlah ayat-ayat Al-Quran. Pasti kalian akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan keteduhan. Ustaz Ibn seringkali menikmati malam gelap sambil mendengarkan An-Naml, Asy-Syura, Al-Furqan dari Syekh Hani Ar-Rifai tahun 1992 rekamannya. Juga surat An-Nisa, Yasin, Al-Isra, Al-Hadid dari Syekh Humidi. Indah, nikmat, syahdu. Masya Allah. Nah, jangan lupakan Ustaz Ibn dalam doa-doa kalian. Nah, jangan lupakan Ustaz Ibn dalam doa-doa kalian. Tahu maksudnya? Doakan. Ustaz Ibn mencintai kalian semua karena Allah. Semoga ketika kita berjumpa nanti, masing-masing kita telah menjadi lebih baik. Amin. Abu Nasim Mukhtar Ibn Rifailah Firlas, 3 Juni 2013, pukul 17.04, Republik of Yemen, di samping selimut ungu. Sebagaimana permintaan beliau di surat yang tidak tertulis di sini, beliau minta tanggapan dari antum, ya. Tanggapan dari antum terserah mau menanggapi apa, monggo bisa nanti dapat ini. Ya. Titip pertanyaan juga boleh. Ya. Ya. Titip pertanyaan juga boleh. Kemudian yang lainnya terserah. Atau tadi sudah ketemu belum itu? Berapa mushafnya itu umurnya sampai sekarang? Sekarang umurnya Ustadz Mukhtar berapa tahun, wes? Berapa tahun? Sekarang hitung gimana cara ngitung? Tahun sekarang dikurangi lahir beliau, tahun lahir beliau. Berapa tahun? Piro? Mau lahir tahun piro? Benar tuh? Hah? 8? Ya benar. Sekarang 2013. Ustadz Ibn lahir tahun berapa? 84. Berapa tahun? 20? Sudah? 29. Kemudian Ustadz Ibn disertai oleh Al-Quran itu sejak tahun 1997. Berapa tahun Al-Quran itu bersama beliau? 16. Ya. 16 tambah 16, 32. Itu hampir separuhnya.
ya, hampir separuhnya.